Assalamualaikum, ketemu lagi di channel YouTube saya ya. Nah, di video kali ini saya mau bikin ini ya, dimsum gitu ya. Dimsum yang dikukus gitu. Nah, ini dia bahan-bahannya, ada lumpia, kulit lumpia gitu, terus tepung tapioka, telur, ini minyak wijen, terus ada ayam ya. Nah, ini minyak wijennya saya pakai yang ini. Ada ayam sama bawang bombay, pokoknya bumbu halus gitu, bumbu dasar, garam, pokoknya standar ya, bumbunya kayak gitu. Oke, pokoknya ikutin terus. Nah, ini dia ayamnya lagi saya giling. Saya kebetulan lagi pakai blender Tuktek yang waktu itu saya pernah review ya di unboxing di video sebelumnya. Nah, ini dia saya lagi mau coba giling ayam pakai food processor gitu. Ini baru pertama kali saya pakai ini ya, soalnya belum pernah bikin apa-apa, jadi ya udahlah, coba mau bikin pakai dibikin ayam giling gitu ya. Nah, ini dia, ternyata saya kan belum ngerti nih cara pakainya kayak gimana. Awalnya sih ribet, tapi pas udah tahu ternyata ya begitulah sih, gampang-gampang susah lah, maklum ya baru pertama kali. Nah, ini dia saya giling ayamnya itu kalau nggak salah setengah kilo. Waktu itu beli di tukang sayur sih, saya pesen gitu 20.000, nggak tahu timbangannya, lupa berapa. Saya nggak beli di pasar soalnya agak ribet, jadi saya pesen di tukang sayur kayak gitu ya. Nah, terus saya juga pesan sama kulit pangsitnya itu, satu bungkus itu, satu pak itu kalau nggak salah 6.500, saya nggak tahu isinya berapa. Nah, ini dia ayamnya udah lembut ya, udah halus. Terus sekarang saya mau coba masukin bawang bombay. Bawang bombaynya saya pakainya setengah aja, sedikit sih. Terus pakainya bumbu dasar putih, terus lada bubuk, terus yang ini garam sama penyedap rasa. Pokoknya takarannya secukupnya sih, kalau saya sih 1 sendok teh gitu ya, tapi sesuai selera, boleh ditambahin boleh dikurangin juga. Sebenarnya boleh juga misalnya kalau misalnya nggak pakai minyak wijen, kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa. Ini saya kebetulan lagi ada minyak wijen, jadinya pakai aja. Terus telur juga, kalau nggak pakai telur juga nggak apa-apa. Saya iseng aja gitu, maksudnya kalau pakai telur kayak gimana, nanti saya pengen coba pakai telur dan enggaknya gitu ya. Nah, ini kebetulan yang sekarang saya pengen coba pakai telur. Nah, ini dia penyedap rasanya saya pakaiin lagi, tak biar berasa gitu ya. Cuma kalau garam saya nggak berani nambahin, cukup 1 sendok teh aja. Nah, ini dia saya lagi masukin minyak wijen. Katanya sih kalau pakai minyak wijen itu lebih wangi ya, katanya sih, cuman saya belum tahu sih kayak gimana. Terus aduk rata, pokoknya diaduk sampai rata kayak gini. Oh iya, saya pakai ayamnya itu dada pilet gitu ya. Kalau misalnya pakai paha juga nggak apa-apa, paha pilet gitu, paha yang dipilet, yang diambil dagingnya aja. Katanya sih kalau pakai paha pilet gitu, dagingnya itu berasa banyak gurih gitu loh, jadi banyak gaji-gajinya gitu kan. Cuma kali ini saya lagi pakai dada ayam gitu, dada pilet. Nah, tadi saya lagi tambahin minyak wijennya. Saya sih orangnya gitu ya, pengen nambah aja. Nah, ini dia masukin telur. Pokoknya telurnya sih 1 aja ya. Saya pengen coba sih pakai telur tuh kayaknya rasanya kayak gimana gitu. Pokoknya terus diaduk sampai rata, sampai kecampur semuanya kayak gini. Nah, jujur ini saya baru pertama kali bikin dimsum. Ini juga nekat ya, karena emang penasaran kayak gimana sih bikinnya. Saya tuh pengen nyoba-nyoba hal yang baru gitu, hal yang belum pernah saya masak, belum pernah saya lakuin gitu. Nah, ini dia sekarang lagi mau masukin tepung tapioka. Yang saya tahu sih tepung tapioka itu sagu ya, jadi saya pakainya sagu yang kiloan. Ini kebetulan sisa waktu buat bikin apa gitu ya, saya lupa deh. Saya pakainya 3 sendok makan aja, jadinya biar berasa kali ya. Pokoknya ini takaran ala-ala ya, kalau misalnya ada yang sesuai selera deh, mau 1 sendok apa 2 sendok, saya sih 3 sendok kayak gitu ya. Pokoknya ini dia campur jadi satu, diaduk sampai rata. Pokoknya kayak gitu ya.
Nah ini dia saya lagi oles-olesin saringan gitu. Nah ini dimsum ini dikukus ya, saya kukus. Oh iya sebelumnya kalau misalnya kita lagi apa namanya mau cetak ini, mau ngebentuk gini, sebelumnya harus udah disiapin kukusan gitu ya. Jadi apa? Udah kukusan tuh dalam keadaan panas kayak gitu ya. Ini saya lagi ngerebus airnya buat dikukus nanti. Terus saringannya ini jangan lupa dikasih olesan minyak kelapa, minyak goreng atau blue band juga boleh, margarin gitu ya. Nah ini dia saya pakai pangsitnya itu pangsit yang dijual di tukang sayur kayak gitu ya, kotak-kotak kayak gini. Nah ternyata pas saya coba dioles-oles gitu ternyata pecah ya, kayak apa namanya, pokoknya pecah aja gitu, apa namanya si kulit pangsitnya. Nah saya otomatis saya ada ide buat dibasahin, tapi ternyata susah juga. Saya nggak tahu salahnya di mana, saya juga kurang paham ya, soalnya ini baru pertama kali juga. Tapi ya udahlah, saya terusin aja, soalnya kan sayang juga udah dibikin adonannya. Kayaknya sih yang saya tahu ini kulit pangsitnya itu kayaknya ketebelan gitu ya, jadinya kurang maksimal gitu. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan pertama kali saya bikin buat percobaan dulu gitu, buat apa namanya, nyoba-nyoba aja dulu kayak gitu. Itu maaf ya kecapnya mau jatuh, saya lupa nggak dibenerin kayak gitu. Pokoknya ini dicetak sesuai selera, mau sedikit atau banyak. Kalau saya sih sedang ya. Terus dibentuk kayak gini. Yang saya tahu sih dibentuknya itu kalau misalnya eh, bikin pangsit sendiri tuh kayaknya lembut, lebih baik, lebih enak sih kayaknya, apa namanya, bikin sendiri kali ya. Jadi lebih lembut, lebih tipis kayaknya, ini ketebelan gitu, jadi agak susah gitu dibentuknya. Terus kadang sobek-sobek kayak gitu. Jadi tapi ya udahlah, saya lanjutin aja, saya bentuk-bentuk. Pokoknya ini di tuh kayak gini nih, tuh kayak gitu kan, sobek-sobek kayak gitu. Soalnya saya juga kurang paham kenapa bisa gampang sobek, saya nggak ngerti deh itu. Tapi ya udahlah, saya bentuk aja, alhamdulillah cuma beberapa yang sobek, jadi saya terusin lagi. Pokoknya ini adonannya dimasak sampai sesuai takaran sih, maksudnya mau semuanya atau mau sebagian dulu gitu. Kalau saya sih kayaknya ini sebagian dulu ya, soalnya kebanyakan juga. Nah ini masih saya terusin. Pokoknya di dibentuk kayak gini ya, nanti baru dikukus kayak gitu ya. Nah ini dia udah selesai saya bentuk-bentuknya. Pokoknya dikukusnya itu sekitar 25 menit sampai 30 menit ya. Pokoknya sesuai kompor masing-masing. Kalau misalnya udah cukup mateng ya diangkat kayak gitu ya. Pokoknya kayak gitu deh. Nah ini dia udah mateng. Saya ini yang kedua kalinya ya. Tadi sudah saya angkat yang pertama. Terus saya lanjut lagi setelah sholat maghrib, setelah bukaan. Jadi saya kukusnya itu dua kali, tapi dilanjutinnya setelah maghrib ya. Soalnya kan repot juga gitu kalau semuanya. Nah ini dia, walaupun bentuknya kayak gini, tapi dijamin rasanya tuh enak ya. Ini saya pas udah setelah maghrib ya, jadi saya udah nyobain kayak gitu. Nah ini dia lagi saya angkat. Pokoknya disajiinnya itu lebih enak itu pas lagi panas, pas lagi anget-anget gitu ya. Pokoknya ini takarannya sesuai
sesuai apa namanya selera masing-masing. Kalau saya sih takarannya ini alhamdulillah sih walaupun bentuknya amburadul, walaupun nggak sempurna, tapi apa namanya rasanya bikin enak gitu ya. Saya juga bingung ini kesalahannya dari mana tuh. Ini juga kayaknya kurang kurang apa namanya naruhnya terlalu mepet gitu, jadinya lengket ya. Ini lengket banget padahal udah diolesin minyak, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Ini namanya apa namanya ya, dimsum ala-ala gitu ya, caranya juga ala-ala. Nah ini dia lebih enak sih dicocol pakai saus tomat gitu atau saus cabai ya. Nah ini dia dimsumnya udah mateng, udah apa namanya waktunya dicobain ya. Jadi emang sebelumnya udah saya cobain pas buka puasa, tapi ini saya biar apa namanya masukin ke video aja gimana saya nyobainnya. Nah ini dia saya lagi pilihin yang lagi anget-angetnya ya, soalnya tadi kecampur sama yang udah nggak anget gitu ya. Nah ini dia bagian luarnya sih agak-agak garing ya. Kalau saya lihat di video-video di YouTube tuh kayaknya lembut banget, kayaknya apa nama pangsitnya itu terlalu tebel kayaknya, tapi di dalamnya tuh lembut, berasa bumbunya, berasa pokoknya enak kayak gitu ya. Nah ini dia lagi saya cobain, ini wajib dicoba sih, tapi saya saranin pilih pangsit yang lembut gitu, pilih kulit pangsit yang emang khusus buat somai gitu. Nggak tahu deh ini kayaknya khusus buat dimsum apa bukan gitu, saya juga kurang paham ya. Pokoknya saya rekomendasiin pangsitnya itu yang lembut, jadi pas dikukusnya itu pas udah jadinya itu lembut banget kayak misalnya dijual-jual di luaran sana ya. Tapi ini kalau misalnya dibuat konsumsi sendiri sih enak-enak aja ya. Oke, pokoknya sekian dulu video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.